Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Munadir Amri selaku dosen statistik bisnis dan semua teman-teman yang menyaksikan video presentasi ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Intan Dwi Septiwati dengan NIP 201622010023, Prodi Akuntansi semester 2, ingin mempresentasikan tentang peluang dan distribusi peluang. Peluang dapat diartikan sebagai ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam hitungan menunjukkan tingkat kemungkinan atau KRAS dalam bentuk angka. Sedangkan teori peluang memberikan metode-metode yang berhubungan dengan ketidakpastian. Pengetahuan tentang peluang berguna untuk membantu menyelesaikan hal yang berkaitan dengan ketidakpastian. Langkah-langkah menghitung peluang. 1. Tentukan percobaan yang dilakukan. 2. Tentukan ruang sampel. 3. Tentukan peluang tiap titik sampel. Peluang terjadi karena adanya percobaan dan kejadian. Percobaan hal yang direncanakan, kejadian hal dari percobaan. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu kejadian. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Di sini ada contoh ruang sampel. Semisalnya, 2 buah mata logam dilemparkan secara bersamaan. Dan tentukan ruang sampelnya. Banyaknya ruang sampel, banyaknya kejadian. Kedua, gambar. Mata uang 1 itu ada angka dan ada gambar. Mata uang 2 itu ada angka dan ada gambar. Nah, tinggal kita cocokin aja. Angka ketemu angka. Nah, tuh harus konsisten. Harus dari atas ketemu. Kalau dari atas ya dari atas. Tinggal A ketemu A. G ketemu A. A ketemu G. G ketemu G. Nah, ruang sampelnya itu ada AA, GA, AG, dan GG. Dan banyaknya ruang sampel itu NS-nya itu ada 4. Nah, misalkan dan banyaknya kejadian itu, misalnya B adalah kejadian kedua dua gambar itu, NB-nya adalah 1. Dan yang kedua, titik sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Contohnya, dalam pelemparan sebuah dadu, jelaskan ruang sampelnya. Perumusan peluang, semua kejadian dalam suatu percobaan mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama. PE sama dengan M per N. M-nya itu peluang kejadian, N-nya itu banyaknya ruang sampel. Dan di sini ada contoh. Contohnya itu berapa kejadian munculnya angka ganjil dalam melempar dadu. Metode perkalian, cara menghitung ruang sampel dalam beberapa kejadian. Nah, contohnya itu ada beberapa titik sampel. Jika 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, maka beberapakah caranya? Nah, caranya itu di setiap satu dadu itu kalau dilempar terdapat 6. Maka caranya itu N1 kali N2. 2 buah dadu itu terdapat 6 kali 6 sama dengan 36 cara. Yang kedua itu permutasi. Permutasi adalah pengembangan aturan perkalian yang menentukan urutan atau susunan yang dilambangkan dengan P yang dirumuskan dengan PR dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, di sini ada contohnya. Banyaknya permutasi huruf abjad A, B, C yang diambil 2 unsur adalah P2 dari 3 unsur sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 sama dengan hasilnya 6 buah.
Yang ketiga itu adalah kombinasi. Kombinasi adalah pengembangan aturan perkalian selain permutasi yang menentukan keanggotaannya atau keunsurannya yang dilambangkan dengan C dengan rumus CR dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Nah, setelah kita membahas peluang, di sini saya ingin membahas distribusi peluang juga. Di sini ada definisi distribusi dan distribusi peluang. Nah, setiap kejadian akan mempunyai peluangnya masing-masing dan peluang tersebut akan mempunyai penyebaran yang mengikuti suatu pola tersebut yang disebut distribusi. Nah, distribusi sendiri itu menggambarkan bagaimana peluang terdistribusi dengan mengikuti suatu pola untuk setiap nilai variabel acak yang kemungkinan mendapatkan peluang atau kesempatan. Distribusi peluang itu berfungsi digunakan untuk menghitung nilai peluang dari sebuah percobaan dan peluang. Berdasarkan variabel acak, distribusi peluang itu dibagi menjadi dua, yaitu peluang discrete dan peluang kontinu. Nah, untuk pengertian distribusi peluang discrete, distribusi peluang discrete itu suatu rumus atau fungsi yang menyantumkan suatu kemungkinan peluang nilai suatu variabel acak discrete yang dapat dihitung. Terjadinya itu setiap nilai variabel acak discrete. Variabel acak discrete variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Nah, di sini ada contoh distribusi peluang discrete. Contohnya itu sebuah uang logam memiliki sisi gambar G dan sisi angka A yang seimbang. Misalkan X apabila banyaknya sisi A yang muncul apabila uang logam tersebut dilemparkan secara 2 kali. Nah, di sini tentukan fungsi peluang yang sesuai dengan variabel random X. Nah, jawabannya itu adalah ada 4 kemungkinan hasil yang diperoleh dari pelemparan uang logam sebanyak 2 kali dapat disajikan dalam ruang sampel yang tadi tabel. Ada 4 ruang sampel. Nah, nilai-nilai variabel randomnya itu berdasarkan ruang sampelnya itu adalah 0, 1, dan 2. Nah, di sini distribusi peluang kontinu, fungsi padat peluang variabel acak kontinu yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan yang tak terhingga atau real atau bukan bilangan bulat. Distribusi peluang kontinu variabel acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu yang ruang sampelnya mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Distribusi peluang kontinu itu akan dibahas dan diimplementasikan pada distribusi peluang normal. Nah, distribusi peluang normal itu distribusi yang paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang yang meliput karakteristik fisik makhluk hidup, berat, tinggi badan, manusia, hewan, dan lain-lain. Ada 2 alasan mengapa distribusi normal menjadi distribusi yang paling penting. Nah, 1, terjadi secara alamiah. Nah, yang kedua itu banyak hasil dan teknis analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya normal. Menjadi salah satu syarat kelayakan dan penelitian parametrik atau yaitu uji normalitas. Sekian video presentasi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Munadir Amri yang telah memberikan tugas kepada saya dan seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata dan pengejaan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.